Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kamu sendiri dan kamu akan kembali ke agama kamu yang dulu. Terus aku bilang, insya Allah aku akan tetap pada Islam sebagai agama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lucy, boleh perkenalan dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Lucy. Alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi Islam. Dan Alhamdulillah masih terus belajar untuk menggali ilmu Allah. Insya Allah istiqomah hingga akhir kehidupan nanti. Amin, Masya Allah. Bunda, saya ingin Bunda memberikan edukasi kepada kita tentang latar belakangnya Bunda itu sebagai apa sebelumnya? Sebelum ini, baik, mungkin di sini kita bukan bicara masalah edukasi, kita sharing aja berdasarkan pengalaman yang jelas sudah saya jalanin. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya bicara saja atau seperti apa, sehingga insya Allah bisa menjadi bekal kita semua untuk sama-sama belajar. Jadi saya dulunya adalah Katolik gitu ya, jadi karena keluarga adalah keluarga Katolik, di mana sekolah semuanya bersekolah di sekolah Katolik. Kemudian perjalanan kehidupan saya ke Jakarta dan bertemu dengan suami yang terdahulu, kemudian menikah secara Islam, dan alhamdulillah dengan begitu saya bersyahadat berada di Bandung, syahadat di Bandung. Tetapi ya itu satu ujian mungkin yang kalau kita banyak melihat orang-orang Muslim yang berpindah dari agama sebelumnya kemudian kembali ke agama yang sebenarnya adalah Islam, banyak ujian terjadi. Demikian pula dengan kehidupan saya, ujian yang tidak ringan, ujian yang sangat berat. Tapi alhamdulillah kekuatan Islam itu sangat-sangat luar biasa. Disitulah lebih menguatkan diri saya dan lebih meyakini bahwa Islam memberikan jawaban semuanya. Karena di dalam sujud, di dalam saya memohon, itu semuanya dibukakan tanpa saya tahu, seolah-olah seperti dituntun. Disitulah saya merasa bahwa Islam itu membuka jalan dan memberikan tuntunan yang benar-benar dalam kehidupan. Sehingga karena satu dan lain hal tadi, maka terjadi perpisahan. Dan alhamdulillah justru dengan perpisahan itu saya lebih mendekatkan diri kepada Islam, dengan banyak belajar, dengan banyak berkumpul dengan teman-teman yang lebih memiliki ilmu agama Islam. Dan bahkan sampai detik ini pun saya juga belajar di Wafi, di mana saya belajar mulai dari yang namanya Iqra, yang kemudian ya belajar tahsin lah ya, belajar tahsin, kemudian belajar membaca, kemudian belajar untuk menghafal. Ya, alhamdulillah itu semua menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Dan makin kita belajar, makin menemukan bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan di agama Islam. Semuanya diatur, semuanya ada, dan semuanya terbukti. Tidak ada satupun yang bisa dibantah terhadap kebenaran yang sudah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran. Itu sih saya jadi mungkin kalau kita bicara kenapa sih orang Islam seperti ini, kenapa sih orang Islam dan seperti itu, tentunya kita tidak bisa melihat satu persatu karena semuanya adalah pribadi masing-masing. Tapi sebenarnya ajarannya adalah ajaran yang sangat luar biasa, yang bisa kita memahami situasi alam, situasi kehidupan, perjalanan kehidupan, langkah manusia, dan semuanya itu semuanya ada. Masya Allah. Bunda mungkin masih ingat waktu masih dulu di agama sebelumnya Katolik ya, itu waktu beribadah dan perasaan masih ingat nggak seperti apa?
Ya, jujur aja karena pada saat itu memang ya sampai saat ini aku adalah orang yang suka bertanya terhadap sesuatu ya, sesuatu yang tidak saya pahami, sesuatu yang mengganggu itu selalu pertanyakan. Demikian juga di agama Katolik banyak hal-hal yang saya pertanyakan. Misalnya ya mohon maaf pada teman-teman yang beragama Katolik, mungkin pada saat kita retret gitu ya, retret gitu kita akan ke, pada saat zaman saya dulu adalah di Sendang Sono namanya. Iya. Guci di ya Jawa Tengah Di ya. Sendang Sono itu saya lupa di mana ya. Nah, di sana kemudian kita berdoa gitu kan, berdoa jalan, kemudian di satu titik ada sumur gitu kan. Saya nggak ngerti karena saya suka air, jadi saya ngambil aja air, saya buat cuci kaki gitu. Terus dimarahin, ini nggak boleh air suci. Hah, air suci gitu kan? Oke deh gitu, ya udah nggak tahu. Terus yang kedua mereka nulis gitu kan, dibagi kertas suruh nulis. Saya lihat kiri kanan, kok nulis? Kenapa gitu kan? Terus nulisnya dibakar, katanya doa ke atas gitu kan, dan segala macam. Nah di situ saya mulai berpikir, kok aneh ya. Jadi pada saat malam berkumpul semua, kemudian ada pasturnya, bla 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 bla, lah segala macam, terus boleh mengajukan pertanyaan. Disitulah saya bertanya, kenapa gitu? Kita kan berdoa langsung ke atas, kenapa pakai kertas? Kenapa harus dibakar dan segala macam? Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang dianggap apa ya? Dianggap bukan pertanyaan yang biasa dari mereka. Akhirnya aku dipanggil terpisah. Dipanggil terpisah sama dekannya. Dibilang, oke Lucy, nanti kalau mau bertanya yang lain-lain nanti gitu. Ya itu sih ingat aku. Jadi memang pada saat itu aku nggak tahu. Aku merasa pada saat itu aku sebagai Katolik tidak terlalu ketat ya. Artinya ya ke gereja hari Sabtu atau hari Minggu. Setelah ke gereja ya udah itu aja, tidak melakukan banyak acara ini acara itu, enggak, karena saya juga nggak aktif sih, hanya ke gereja aja gitu aja sih. Baik Bunda. Bunda kan dari keluarga Chinese ya Bunda. Ya, ya. Biasanya kalau keluarga Chinese itu kan kalau untuk Islam pandangannya bagaimana sih? Iya. Ya, alhamdulillah sih dari keluarga itu memang saya keturunan Chinese, tapi papi itu adalah Chinese dan Madura. Sehingga papi ada yang beragama non-muslim juga. Di dalam keluarga memang agak bermacam-macam. Ada mami Kristen, Kristennya Bethel. Anak-anak yang lainnya Katolik, mungkin karena kita sekolah Katolik gitu kan. Kemudian dengan berjalannya waktu, sekarang ada kakak satu lagi masuk Kristen, tapi Kristennya aku nggak tahu apa gitu kan. Nah pada saat itu, aduh sedih nih kalau kalau ingat itu. Pada saat menyatakan diri bahwa saya akan menjadi Muslim, alhamdulillah tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan. Pesan mami hanya bilang, almarhumah pesan bahwa oke, jika kamu sudah memilih Islam sebagai agama kamu, tolong kamu pegang benar-benar, jangan sampai suatu ketika kamu kembali lagi ke agama yang sebelumnya. Jadi aku pikir itu sudah redho ya dari orang tua, terlepas daripada mami masih beragama Kristen. Tapi saya pikir pesan semacam itu adalah sangat luar biasa, dan itu tidak pernah saya lupakan hingga detik ini. Berarti saya anggap bahwa itu redho dari orang tua walaupun dengan cara yang berbeda. Itu sih begitu. Jadi ya teman-teman juga pada saat terjadi ujian dalam kehidupan rumah tangga, teman-teman yang tahu segala macam, mereka selalu tanya, Lucy, apakah dengan cara seperti ini kemudian kamu sendiri dan kamu akan kembali ke agama kamu yang dulu? Terus aku bilang, insya Allah aku akan tetap pada Islam sebagai agamaku. Aku bilang gitu. Jadi mereka tuh senang aku dipeluk. Ya alhamdulillah Mbak, katanya. Ya insya Allah ya Mbak, katanya. Kuatin, katanya.
jangan tergoda segala macam, karena dipikirnya saya sendiri takut kenapa gitu. Ya alhamdulillah sih nggak, artinya tidak ada pertentangan apapun dalam keluarga. Dan bahkan kalau waktu masa puasa gitu, mereka kalau makan, kebetulan puasa misalnya saya ada di Surabaya, mereka makan nunggu saya gitu. Jadi rame-rame, ayo makan begitu buka makan sama-sama gitu. Kalau misalnya saya sholat Id ke masjid, diantar gitu, diantar ke masjid, nanti dijemput gitu. Jadi alhamdulillah sih tidak ada hal yang menghalangi saya untuk beribadah. Alhamdulillah, karena memang luar biasa juga nih ya keluarganya Bunda ini. Alhamdulillah, Masya Allah banget. Tidak semuanya bisa bertoleransi seperti itu ya. Ya. Dan maminya juga begitu ridhonya gitu dengan mengambil agama yang agama Islam. Gitu. Jadi waktu Bunda masih di Katolik, punya stigma negatif nggak sih terhadap Islam? Enggak ya, karena artinya begini. Aku kan dari dulu di sekolah itu tidak bisa diem ya, tidak bisa diam ngikutin segala macam, sehingga pergaulannya itu berbagai macam. Jadi agama pun di teman-teman itu berbagai macam, bahkan banyak juga yang Muslim. Karena dulu sekolah Katolik itu juga tidak melulu beragama non Muslim, ada juga mereka Muslim. Jadi memang ya mohon maaf kalau dirasa adalah dulu itu apa karena di Surabaya ya, aku nggak tahu. Dulu itu lebih tidak ada perbedaan antara Muslim dan non Muslim. Kita berkumpul bersama, sehingga pergaulan dan segala macam ya biasa-biasa aja gitu. Tidak ada sesuatu yang kemudian oh Muslim gimana, Muslim gitu, nggak ada sih. Alhamdulillah. Jadi memang dari awalnya pun alhamdulillah tidak pernah punya pikiran negatif tentang Muslim. Ya. Baik, kemudian setelah Muslim ini, yang awal dulu lah, yang awal Muslim kan sudah punya suami nih Bunda ya. Alhamdulillah. Apakah waktu itu suami Bunda bisa mendampingi dan mengajarkan dengan baik? Iya, artinya yang pertama disaster. Yang pertama sangat disaster, jadi sampai yang menikahkan saya itu seorang ustadz. Dia sebetulnya kenal sama suami, mantan suami. Dia tuh sampai takut karena aduh ini orang baru syahadat kemudian dihantam masalah seperti ini. Dia udah takut-takut sementara di Bandung, saya di sini gitu kan. Jadi dia takut, pokoknya dia Mbak Lucy sholat, Mbak Lucy ini, Mbak Lucy, pokoknya begitu aja. Hanya takut aku berbalik kembali gitu kan, karena ujiannya tidak ringan. Kemudian setelah 7 tahun hidup sendiri, menikah lagi yang Allah berkehendak lain, tahun 2022 September beliau pergi. Tapi beliau juga bukan orang yang mengajarkan oh Islam baru gini, bahkan ya bukan mau gimana, kalau secara ilmu agama mungkin saya lebih banyak belajar daripada beliau, daripada almarhum gitu. Jadi kenapa saya belajar dan segala macam, sejujurnya dengan makin belajar, dengan makin ingin tahu. Karena kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah tahu. Tapi dengan belajar, ya mentadaburi Al-Quran, bagaimana kemudian membaca dengan benar. Yang kita sangka pada awalnya itu membacanya sudah benar, ternyata banyak sekali yang salah. Jadi makin makin kayak ditantang gitu ya. Ini ilmu nih, ini harus dikejar gitu. Ya alhamdulillah aku berkumpul dengan teman-teman yang bisa membawa giroh itu ke dalam diri aku. Jadi insya Allah teman-temanku bisa menjaga aku sehingga aku juga terjaga untuk terus belajar. Insya Allah Bunda. Alhamdulillah ya Bunda, didekatkan oleh teman-teman yang baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluarga juga yang baik. Ya, alhamdulillah. Memang setiap orang yang berpindah ke agama itu pasti akan mempunyai halangan masing-masing. Nah, Bunda kebetulan dapatnya, bukan kebetulan ya, dalam Islam tidak ada yang kebetulan ya Bunda ya. Bunda dapatnya tentang keluarga. Iya, iya. Karena
kalau insya Allah dengan berkeluarga ya, karena berkeluarga, karena mungkin seorang perempuan masih bisa kuat, ya kan? Karena teman-teman yang mualaf itu banyak sekali yang dicoba Allah itu dengan ekonomi. Iya. Nah, dengan ekonomi itu yang biasanya mereka tuh juga kadang-kadang ya kita sebagai muslim juga kasihan gitu ya, ikut prihatin begitu. Tapi alhamdulillah Allah juga, walaupun namanya berkeluarga yang akhirnya kandas, ya memang kita ya mohon maaf. Nggak apa-apa. Memang Allah itu sudah memberikan jodoh hanya sampai di situ. Alhamdulillah memberikan ganti yang luar biasa. Dan waktu saya lewat, saya bingung, ini siapa yang meninggal? Yang namanya karangan bunga itu berapa meter dari sana sampai sana, sampai belok, saya bilang ini siapa yang meninggal? Baru saya tahu ternyata suaminya Bunda yang memang luar biasa, sangat dihormati di masyarakat, di kantornya juga, di saudaranya begitu, Masya Allah. Insya Allah husnul khotimah ya Bunda ya, suaminya ya. Baik Bunda, setelah mengalami beberapa hal cobaan dari Allah itu, dalam Al-Quran yang menguatkan Bunda itu ada nggak di surat atau ayat apa gitu sebagai pegangan? Waduh, dalam bahasa Indonesianya aja. Kalau aku membaca, kadang-kadang kan suka membaca sekilas dari terjemahan gitu ya. Ya di situ yang aku pegang adalah, ya secara kasar adalah tidak ada agama lain di sisi Allah selain Islam. Dan inilah kitab yang diperjanjikan, yang benar menjadi pegangan kita sebagai makhluk Allah. Jadi kalau jika engkau mengingkari kebenaran ini, maka betapa meruginya kita. Ya itu yang menjadi artinya pegangan, memang artinya kata-kata itu memang benar adanya. Memang benar adanya. Benar adanya adalah entah kenapa ya, kalau aku bilang mungkin Allah sampai saat ini benar-benar sayang, benar-benar mencintai aku. Karena apapun di saat aku sujud, aku minta, aku rasa takut dan segala macam, selalu ada jawabannya. Selalu ada jawabannya. Sampai kadang-kadang, what? Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya? Di situ aku merasa keyakinan itu makin tumbuh. Betapa jika kita cinta kepada Allah, betapa kita jika sungguh-sungguh kepada Allah, kita tidak mengkhianatin janji kita kepada Allah, insya Allah kita terpelihara dengan baik. Dan itu kadang-kadang yang membuat aku takut, kalau misalnya apakah aku melakukan kesalahan, ya Allah aku salah, aku begini dan segala macam. Kalau aku misalnya doa, aku sujud, ya Allah apakah engkau mengampunkan segala dosaku gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu. Sampai aku minta, ya Allah hapuslah semua kesalahan, dosa dan segala macam, gantikanlah dengan amal yang walaupun sedikit aja, itu bisa menggantikan semua dosa-dosa aku gitu kan. Makanya ya mohon maaf kalau kadang-kadang aku suka iri terhadap orang yang kemudian baru bersyahadat dan kemudian berapa lama kemudian meninggal. Aku bilang ya Allah betapa bahagianya mereka, karena mereka tidak mengalami perjalanan kehidupan yang memungkinkan kita berbuat banyak dosa. Ya kan, dosa apapun juga, dosa kecil, dosa besar, dan segala macam yang kita tidak pernah sadar. Itu yang kadang-kadang membuat aku, aduh, ya mungkin tidak boleh ya kalau dalam Islam seandainya dan seandainya. Itu kadang-kadang, aduh iya ya, seandainya, ya begitu balik lagi gitu ya. Kenapa berita? Ya alhamdulillah perjalanan ini sangat luar biasa. Insya Allah Bunda, insya Allah ini sangat inspiring. Saya sendiri sampai ya Allah tersentuh juga karena pegangan hidup kita memang Al-Quran. Kalau kita tidak percaya tidak akan. Betul. Ya, Bunda baik. Boleh minta pesan-pesan kepada sahabat-sahabat mu'alaf yang saat ini, sahabat mu'alaf yang baru mu'alaf atau sudah lama tapi belum bisa
memaknai bagaimana tentang Islamnya dan Al-Qur'annya. Gitu. Ya, artinya mungkin aku akan coba, tapi artinya bukan mengguruin, bukan mengedukasi atau apa, karena aku juga masih jauh ilmunya, jauh banget. Tapi artinya jika kita sudah bersyahadat, peganglah itu kuat-kuat, pegang kuat-kuat, dan terimalah pesan dari orang-orang sekitar kita, koreksi dari orang-orang sekitar kita. Jangan koreksi-koreksi dari orang-orang sekitar yang seiman itu kemudian menjadikan kita istilahnya baper ya, baper, jangan. Karena koreksi dari sekitar kita bahwa koreksi itu baik, membawa kita lebih mendekatkan kepada Allah, ikutin. Dan belajarlah terus. Karena bagaimanapun juga di Al-Qur'an juga diajarkan ikro. Lakukan itu. Memang susah, memang menangis-nangis darah, dan itu aku lakukan. Aku nangis, aku gak sabar dan segala macam, karena ya mohon maaf dari biasa yang tidak pernah bersentuhan, kemudian biasa kerja semuanya cepat, semua tak semuanya seorang logika dan segala macam. Tapi kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak hanya logika, tapi kita dihadapkan oleh sesuatu yang karena hati, sesuatu karena niat yang itu harus dicapai. Jadi kepada teman-teman, tolong cari teman-teman yang bisa mengajarkan. Jangan hanya, mohon maaf, jangan hanya bertitel kemudian mengatakan diri kita Islam, tapi kemudian kita tidak mempelajari. Tolong belajar, karena banyak orang-orang di luar sana yang tidak belajar kemudian menjadi membawa ketidakbaikan bagi nama Islam. Padahal Islam itu sangat luar biasa. Yuk kita sama-sama belajar apa yang perlu dan apa yang diharapkan dari para guru-guru di sekitar kita disampaikan, agar kita bisa mencari jawaban terhadap apa sih yang dibutuhkan dan apa sih yang bisa dilakukan, sehingga kita bisa saling hand in hand untuk mencapai ridha Allah. Itu aja sih kepada teman-teman, jangan putus asa dan jangan mudah tergiur ya. Artinya ya mohon maaf kalau kita bicara kehidupan di luar sana dengan apa ya, dengan segala gegap gempitanya, kelihatannya lebih enak, lebih indah dan segala macam dibandingkan dengan aturan-aturan yang dilakukan Islam. Tapi yakinlah bahwa aturan-aturan itu yang menyelamatkan kita nanti di akhir kehidupan. Insya Allah teman-teman juga ingatkan aku, karena aku juga masih banyak dosa, banyak salah dan segala macam. Tapi mari kita belajar sama-sama.